Oke, kita lanjutkan ya dengan bab 4. Nantinya kita bicara mengenai martingale. Sekarang kita bicara dahulu mengenai ekspektasi bersyarat ya. Ekspektasi bersyarat. Nah, jadi kita lihat dulu ekspektasi. Kalau X itu suatu variabel random, maka ekspektasi X itu adalah sigma dari nilai X sama dengan K dan peluangnya saat X-nya sama dengan K ya. K-nya katakanlah anggota dari Z ataupun nilai-nilai yang mungkin dari itu. Di sini dalam kasus kalau X-nya diskrit. Ya. Kemudian juga bisa ekspektasi X itu adalah integral ya. Integral R dari X fx dx. Ya. Jadi kalau mengikuti yang atas begitu, kalau seandainya ini adalah fx-nya, maka sama dengan itu. Untuk di daerah sebesar delta X ini, ya, maka peluang terjadinya kan selebar ini ya. Jadi ini ada X ibar gitu. X ibar nilainya sebesar itu kali delta X. Ya. Ini adalah peluangnya. Kemudian dikalikan values yang mungkin ya. Jadi X ibar gitu. Ya, jadi sekali lagi mungkin gambarnya saya perbesar itu. Nah, ini adalah pembagiannya XJ-1, XJ sebetulnya kan ini besarnya peluang kan. Nah, dianggap konstan sebesar XJ bar gitu atau XI ya. XI bar atau XJ. Jadi ini J gitu. Nah, jadi XJ bar kali delta X itu adalah peluangnya ya. Peluangnya kali nilai dari X-nya. Nah, ini baru satu. Kalau banyak, maka jumlah ambil limitnya, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita ingin belajar tentang peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat, mungkin mulai dengan yang sederhana dulu, kalau X, Y-nya dua variabel random ya. Dua variabel random. Kemudian ekspektasi dari X diketahui Y gitu. Ya. Nah, tentu ini berasal dari peluang bersyarat ya. Jadi peluang bersyarat itu katakanlah P-nya sudah terjadi, kemudian berapa peluang A-nya. Ya, jadi ini peluang A berapa kalau B sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Jadi dalam hal ini ya hanya bagian ini saja. Ya, bagian yang saya merahi ini. Dalam hal ini menjadi peluang A dan B dibagi PB. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau ekspektasinya itu ya seperti ini ya. Katakanlah Y-nya terjadi sama dengan K itu ya, maka
ini adalah sigma, ya, sigma dari, kalau diskrit dulu ya, diskrit dulu. Nilainya X, K, kemudian jangan K lagi, L, kemudian di sini adalah peluang dari X sama dengan L, diketahui Y-nya sama dengan K. Dan ini dijumlahkan terhadap banyaknya L. Ya, dan kemudian dijumlahkan L, ini X sama dengan L, kali peluang X sama dengan L dan, ya, ini dan Y sama dengan K, kalau diketahui peluang Y-nya terjadi sudah K. Begitu. Oke. Nah, gimana kalau jadi kalau tadi adalah XY-nya diskrit ya. Nah, kalau sekarang XY-nya continue. Ya, tentu saja kita harus mencari peluang Y sama dengan K. Ya. Di sini mungkin jangan K ya, tapi B. Jadi Y-nya masuk di B. Karena kalau continue, satu titik itu tidak memberikan itu ya. Jadi ini kan sama dengan integral B dari F, artinya seluruh X-nya sudah diinikan ya. Jadi marginal dari Y, dy. Dan ini adalah integral dari B, itu adalah integral fxy dx seluruh R kali dy. Gitu. Tuh. Jadi kalau saya punya dua variabel, xy, kemudian y-nya ada di B, gitu kan. Jadi peluangnya dia ada di B, ya X-nya harus kita hitung seluruhnya. Oke. Nah, jadi sekarang ekspektasi dari X diketahui Y-nya ada di B, ya sama dengan integral dari X ya dengan peluang bersyaratnya adalah f X, di sini tentu X diketahui B dx gitu. Dan itu bisa dihitung sebagai integral X fxy per F tadi itu ya, yaitu saya menggunakan FYY dx ini seluruh R gitu. Oke. Nah, kita lihat sekarang contoh ini X-nya adalah Bernoulli 1 dan Y-nya Bernoulli 1 ditambah Bernoulli 2. Ya, jadi Bernoulli itu hanya punya Bernoulli itu punya dua nilai ya. Punya dua nilai ya, katakanlah 0 dan 1 itu dengan katakanlah peluangnya sama. Gitu. Ya, jadi
ekspektasi dari B sendiri adalah di sini 0 kali setengah nilainya ditambah 1 kali setengah. Hasilnya setengah. Oke. Nah, sekarang kasus ini ya, jadi kita perhatikan bahwa nilai dari X itu nilai variabel random X bisa 0, bisa 1. Tapi nilai variabel random X ya. Untuk Y, karena dia jumlah, hasilnya adalah 0, 1, atau 2. Ya. Jadi ini bisa 0, 1, ini bisa 0, 1. Ya. Jadi nilainya bisa 0, bisa penjumlahan 1, dan kemudian 2. Ya. Tapi perhatikan bahwa ini setengah, ini setengah, ini setengah, ini setengah. Ya, jadi perhatikan bahwa ini peluangnya adalah berapa? Yaitu sekarang menjadi seperempat kan ya. Jadi semuanya seperempat, ini menjadi seperempat, ini seperempat, ya, yaitu terjadi saat B1-nya 0 dan B1-nya 0. Tapi anggap saling bebas, maaf. Ya, jadi dia setengah-setengah, jadi seperempat. Yang satu, ini 1, 0, dan yang lain 0, 1. Ya, jadi dia bisa setengah. Gitu. Oke, nah sekarang kita hitung berapa ekspektasi dari X diketahui Y. Ya, maaf, di buku saya sesuaikan biar tidak bingung X gini ya. Nah, jadi di sini ada 2 ya, yaitu kasus di mana X-nya sama dengan 0. Jumlahnya adalah nilainya Y itu bisa 0 kali agak sedikit beda ya. Jadi X-nya sudah 0. Ya, X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya hanya punya kemungkinan Y-nya kan jumlah ya. Jadi Y-nya hanya punya kemungkinan 0 dan 1. Ya, jadi X-nya 0, ini 1. Jadi ini Y-nya kemungkinannya ada 2. Ya. Nah, peluang Y-nya 0, X-nya 0 itu adalah seperempat. Gitu. Oke. Dan kemudian kalau Y-nya 1, Y-nya 1, tapi sudah diketahui X-nya 0, juga sama dengan seperempat ya. Gitu. Jadi sama dengan peluangnya adalah seperempat. Ya, jadi bisa ditulis dalam bentuk Y-nya ada 2. Oke, Y-nya bisa saja kita tetap asumsikan mulai dari 0 sampai 2. Boleh. J, ini nilai Y ya. Kemudian peluang Y sama dengan J, dan X-nya adalah 0. Dibagi peluang X sama dengan 0. Nah, jadi itu juga bisa ya dengan cara begini. 0 ya. Oke. Ini adalah PY 0, X-nya 0 per PX-nya 0. Enggak masalah, kali 0. Terus 1, berarti Y-nya 1, X-nya 0 tetap ya. Dan ini peluangnya X sama dengan 0. Ditambah lagi 2
peluang Y sama dengan 2, X-nya 0, peluang X-nya sama dengan 0. Nah, yang ini kali 0, nggak masalah. Sekarang yang ini, Y-nya 1, X-nya 0. Ya, jadi dia X-nya 0 ini setengah. Ya. Y-nya 1, Y-nya 1, X-nya 0. Ya, itu hanya bisa terjadi, Y-nya kan bisa itu. Ya, jadi di sini ketemunya oke, ini 1 ya. Oke. Jadi ini juga setengah. Sorry. Jadi ini PY1, X-nya 0. Ya, itu adalah X-nya 0 setengah. Di sini ya. Jadi ininya setengah dan Y-nya 1. Jadi dia hanya 1/4 ya. Ya, ini 1/4, ini setengah. Oke. Oke. Dan kalau Y-nya 2, X-nya 0, ini 0. Ya, jadi dia ketemunya setengah. Oke. Nah, dicoba sekarang berapa ekspektasi, saya ganti dulu, ekspektasi dari Y kalau X-nya 1. Gitu. Ya, jadi secara umum kita akan memperoleh X-nya diketahui, ya, X-nya diketahui begitu terhadap suatu nilai omega kan, ya, dan itu adalah X omeganya bisa diketahui, bisa terjadi dulu X omega 1 ini ketemunya setengah, sedangkan ini 3/2. Ya. Jadi perhatikan bahwa ekspektasi itu ada 2 syarat, ini ya. Jadi ekspektasi dari Y diketahui X itu adalah kita dapat menghitungnya. Jadi kedua, ya, kalau kita punya variabel random baru, maka ekspektasi dari Gx, Y, itu nanti akan sama saja dengan ekspektasi, nanti saya akan buktikan ini ya, yaitu ekspektasi dari Y diketahui X. Nah, bukti dari yang itu, jadi ekspektasi dari Gx Y itu kan, karena ini 2 variabel, ya 2, ya, yaitu C dari 0, katakanlah begitu, 2, ya, khususnya ini untuk yang tadi ya. Kemudian I-nya cukup dari 0 sampai 1. Ini untuk X. Ya, untuk X, jadi GI, dan ini C, kemudian peluang dari X-nya sama dengan I, Y-nya sama dengan C. Gitu. Oke. Nah, kita bisa menulis
biasanya kemudian sigma I dari 0 sampai 1, semua yang tidak ada J-nya bisa dikeluarkan ya, GI itu ya, GI. Tetapi ini tidak kita bisa hitung sebagai apa? Kita bisa hitung sebagai PXI sigma J dari 0 sampai 2, yang tadi J sekarang kita bisa menulis begini, per PXI. Ya. Jadi ini bisa saling menghilang gitu kan. Nah, ini adalah I dari 0 sampai 1, G I PXI. Nah, yang ini itu adalah sekali lagi ini adalah langsung saja ya, ekspektasi dari Y sudah diketahui X gitu. Oke. Ya. Dan itu menjadi sama dengan ini ada bilangan, jadi dia bisa keluar ya. Bisa keluar, tapi ini sekaligus. Jadi ini adalah ekspektasi terhadap X. GX ya, nilainya GX. Tapi sekarang ada faktor ekspektasi Y diketahui X. Nah, gitu. Oke. Nah, beberapa elemen yang lain, ya. Jadi itu contoh-contoh yang lain. Sekarang kalau XY-nya diskrit, ya, apa sih ekspektasi Y diketahui X dihitung omega begitu, yaitu sigma dari semua C, katakanlah begitu, nilainya Y diketahui, peluangnya di sini adalah bersyarat ya. Jadi Y sama dengan YJ kalau diketahui X-nya sama dengan XI. Dan XI-nya itu ya, itu adalah untuk omeganya itu, sehingga X omega itu nilainya sama dengan XI. Gitu. Oke. Nah, kalau XY-nya itu adalah continuous dengan PDF gabungannya adalah FXY. Gitu. Kecil ya, ini huruf kecil. Gitu. Ya. Maka ekspektasi Y diketahui X, ya, itu tentulah tadi yaitu apa? Integral R Y Fxy dibagi dengan integral ya marginalnya ini kan Fxy terhadap dy ya. Jadi kan X-nya diketahui berapa, ini R gitu. Oke, jadi ini sama dengan integral, saya tulis lagi, Y Fxy per ini adalah integral R
Nulisnya ya. Ya. Jadi mungkin nulisnya adalah integer. Yang bawah bisa keluar kan? Y, F, X, Y, DY terhadap R, dan yang bawah itu adalah X-nya di sini. Jadi X-nya tertentu, jadi R, ya. Jadi kalau X-nya tertentu, segini berapa, maka dia seluruh ini. Jadi ini FXY kali DY. Dan tentu saja suatu fungsi yang bergantung pada X. Ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita ingat, kita sekarang kita buktikan secara umum bahwa ekspektasi dari ekspektasi Y diketahui X, ekspektasikan lagi. Nah, pertama kan ini dulu ya, jadi ini bergantung pada X kan. Oleh karena itu sigma itu ya, sigma dari peluang X sama dengan XI misalkan ya, ya tergantung banyaknya I. Kemudian di sini adalah suatu ekspektasi dari Y terhadap XI. Gitu. Oke. Dan itu adalah sigma, sekarang ekspektasi Y-nya. I lebih besar 1, peluang X sama dengan XI, ini sigma J terhadap Y sama dengan J, YJ itu nilainya kali peluang Y sama dengan YJ, koma X, dan ya ini diketahui XI per PXI. Tapi ini sekarang kebalikannya, tadi ini hilang. Ya. Sehingga sigma hilang lagi. I terhadap J, YJ, ya, itu menjadi peluang dari Y sama dengan YJ, koma X sama dengan XI. Gitu. Dan ini tidak lain adalah ini adalah IJ ya, tapi kita jumlahkan terhadap jadi sigma J, YJ, tapi sekarang ini sigma I-nya ya. P Y sama dengan YJ, X sama dengan XI, itu sama saja dengan ini adalah apa? Dijumlahkan terhadap seluruh X. Ya, jadi ini adalah marginal ya, nilai dari jumlahnya adalah Y sama dengan YJ. Ya, oleh karena itu ini adalah ekspektasi Y. Ya, jadi betul-betul kita harus mengerti betul. Oke. Nah, satu lagi hubungan dengan peluang saya kira tidak terlalu perlu ya. Nah, saya akan memberikan soal, kita paham dulu ini agak sulit ya. Oke.